adalah takwa sepanjang hayat. Kita sering mendengar kata takwa. Setiap khotib senantiasa mengingatkan biar tujuannya menyebut kata takwa. Lalu apa sebenarnya dimaksud dengan takwa? Apakah sekedar pemanis lisan? Adakah pengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay menjawab, "Wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Iya, pernah." Ubay bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Umar menjawab, "Saya berhati-hati dan waspada." Ubay menjawab, "Begitulah takwa." Kehati-hatian dan kewaspadaan agar tidak menginjak duri. Takwa versi penjelasan Ubay bin Ka'ab. Hati-hati dan waspada agar tidak menginjak duri di jalan. Ini definisi takwa oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu ada uraian lebih lanjut disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan, merujuk kepada definisi ini. Duri yang dimaksud dan jalan ke Allah. Duri itu adalah kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan. Jalan dimaksud adalah jalan kehidupan bumi. Tambahan keterangan ini oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan. Kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan. Jalan dimaksud ya jalan kehidupan dunia. Itulah takwa dalam definisi Ubay bin Ka'ab. Jika ditanya oleh Umar bin Khattab. Orang Jawa itu sering berpesan, lir yo nek urip sing hati. Itu ya hati-hati, maksudnya takwa. Jangan sampai tidak Allah rayu.
Allah banyak menyebutkan dalam Quran kata-kata takwa. Secara bahasa, takwa adalah menjaga. Dalam pengertian Islam, takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa juga berarti orang yang senantiasa menaati Allah dan tidak bermaksiat, berpikir dan tidak melupakannya, bersyukur dan tidak kufur. Untuk praktisnya seperti itu. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berjalan di atas perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangannya. Artinya takwa tidak sekedar ucapan. Lebih dari itu, takwa butuh amal sebagai praktek real dalam kehidupan. Seseorang tidak mampu merealisasikan takwa kecuali paham ajaran Islam dengan lurus. hanya terrealisasi dan memahami Islam dengan benar. Kenapa demikian? Sebab al-Islam adalah minhajul hadi. Pedoman kehidupan, pedoman hidup. Kenapa mesti dijadikan pedoman hidup? Karena ini bersumber dari Gimana ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum di al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
telah aku sempurnakan aku cukupkan nikmatku kepada kalian, telah aku ridhoi Islam sebagai din bagi kalian. Di ayat ini disebutkan Islam sebagai din. Kita pernah sampaikan din bisa dalam makna agama, bisa dalam makna aturan ataupun undang-undang, bisa dalam makna sistem hidup. Sistem hidup ini mencakup berbagai hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa dipisahkan bagian demi bagian. Begitulah Islam. Unsur akidah, keyakinan, unsur tata aturan hidup syariat, baik dalam tata kehidupan sosial maupun dalam tata kehidupan pribadi, baik dalam hubungannya dengan manusia maupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diungkap oleh para ulama dengan peristilahan ibadah maupun muamalah, masuk dalam syariah. Kemudian tentang tata nilai dan norma yang menjadi kualitas perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya dengan berbagai hubungan-hubungan yang disebut dengan akhlak. Jadi lengkap Islam itu menyeluruh dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait satu dengan yang lain. Maka Islam itu adalah din, yakni sistem hidup. Jika kita mengadakan sarasihan, kajian untuk menjelaskan bahwa Islam itu tidak hanya ritual peribadatan, tapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial, semuanya bagian dari ad-din al-Islam. Nah, kalau tidak difahami secara benar dan utuh seperti ini, nggak mungkin bisa bertakwa dalam makna sebenarnya ini. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kan yang bisa direalisasikan, dipraktekkan hanya jika memahami Islam secara benar. Kenyataannya seringkali agama ini tidak dipahami secara benar dan utuh. Termasuk bahkan oleh para penyampai pesan agamanya, para mubalik dan guru ngajinya belum paham Islam secara benar dan utuh, lalu memutlakkan hanya dalam batas pemahaman yang separuh-separuh atau kurang dari separuh itu. Akibatnya bisa terjadi kesalahan pemahaman terhadap Islam, atau bahkan menjadi muncul persepsi yang keliru. Misalnya agama dianggap tidak bisa menjawab persoalan real di masyarakat. Ya, bukan agamanya nggak bisa jawab, tapi karena agama ini tidak dipahami secara benar dan utuh. Kalau dipahami secara benar dan utuh, dipraktekkan secara totalitas, maka agama memang diturunkan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Tapi kalau tidak dipahami secara benar dan utuh, ya, dan atau tidak dipraktekkan secara totalitas, lalu muncul masalah-masalah dalam kehidupan manusia, baik pribadi, keluarga, sosial, negara, dan sebagainya, maka
itu hal yang wajar saja, wajar dalam pengertian karena tidak mau mempraktekkan Islam secara totalitas. Maka ada pernyataan Sayyid Qutb, ulama pergerakan, menulis satu buku Ma'alim fit Thariq, dan menjelaskan kalau Islam ini tidak dipraktekkan secara utuh, secara totalitas, lalu terjadi misalnya istilahnya dekadensi moral, kerusakan moral dalam kehidupan sosial, terjadi praktek korupsi yang luar biasa, terjadi pelanggaran hak manusia dan sebagainya. Lalu ada orang bertanya, bagaimana menurut Islam? Tanya seperti itu. Maka saya untuk mengatakan jangan dijawab. Beliau menunjukkan ungkapan Islam, jangan dijawab. Kenapa? Karena sejak awal nggak mau praktekkan Islam, baru tanya. Kalau Islam difahami dengan benar dan itu dipraktekkan totalitas, kemudian kok terjadi seperti itu, silakan dijawab. Tapi kalau sejak awal Islam tidak dipraktekkan secara utuh, kemudian terjadi kerusakan itu, baru tanya tentang Islam, nggak usah dijawab, Islam nggak dipraktekkan. Karena jawaban dan obat bagi penyakit kemanusiaan itu ya Islam, karena Allah menurunkannya untuk menjadi obat bagi penyakit, menjadi petunjuk jalan yang lurus. Orang yang bertakwa inilah yang dicintai Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa. Imran 7. Takwa menjadi bekal terbaik bagi seorang muslim, sebagaimana disebutkan Allah wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena itu perintah bertakwa berlaku sepanjang hayat, hidup sampai maut menjemput. Ia datang dalam keadaan tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah dalam keimanan dan ketakwaan. Itulah akhir husnul khotimah, manakala seseorang mengakhiri dengan penuh keimanan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang bertakwa, hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, beragama Islam. Itu menjadi dalil bertakwa sepanjang hayat. Takwa sepanjang hayat, hidup mau menjemput. Umpamanya begini, ada perintah ittaqullah. Ittaqullah atau tuqatih sampai pada kalimat wala tamutunna illa antum muslimun. Takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa sampai pada penutup ayat. Jangan sekali-kali kamu mati, wala tamutunna, jangan sekali-kali mati, illa kecuali
wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim itu dalam pengertian tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Tidak lain itulah takwa. Sehingga ketaatan, ketundukan, berserah diri pada Allah terus sampai datangnya kematian. Yang dimaksud ayat ini menjadi dalil perintah bertakwa sepanjang hayat. Ketakwaan mengantarkan manusia berjalan di atas kebenaran. Mereka menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, kepasrahan dan tawakal hanya kepadanya. Allah berikan kedamaian dan ketenangan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan pertolongan, taufik dan hidayahnya. Allah juga menghindarkan seseorang dari ketakutan hidup di dunia dan diberinya kabar gembira di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedamaian dan ketenangan kepada orang-orang bertakwa, juga memberikan pertolongan dan hidayah, menghindarkan dari ketakutan hidup dunia dan memberi kabar gembira dengan surga. Ini diulangnya, ada copy paste terulang. Mereka tidak takut mengarungi kehidupan dunia, mereka tidak bersedih saat Allah memanggilnya menuju alam keabadian. Di surat Yunus ayat 62-63. Ala ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu aulia Allah, wali-wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Yunus 62-63 menjelaskan orang yang selalu bertakwa itu akan diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari ketakutan, kekhawatiran, hilangkan rasa sedih. Surat Quran surat Yunus 62-63. Aulia Allah, sebutkan aulia Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua sifat yang disebutkan di ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu disebutkan di ayat ini sifatnya ada dua, orang-orang beriman selalu bertakwa. Beriman selalu bertakwa. Selalu ini diambil dari pengertian yattaqun. Fi'il mudhari di antara fungsinya lil istimrar, untuk menjelaskan aktivitas yang kontinu, terus menerus. Tansah mindake darbu. Dengan dua sifat inilah kemudian Allah karuniakan padanya la khaufun alaihim, walahum yahzanun. La khaufun alaihim
walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atau kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, tidak bersedih hati. Ada ulama tafsir yang menjelaskan la khaufun alaihim, tidak takut, tidak khawatir berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa yang akan mereka dapatkan di kehidupan pasca dunia, itu akhirat. Kenapa tidak ada rasa takut dan khawatir? Sudah diberitahu pada mereka sejak hendak meninggalkan dunia, disambut oleh malaikat dengan mengatakan, ya, memberikan kabar bergembira pada mereka, ya, dengan surga yang akan mereka dapat. Itu di surat Fussilat ayat 30. Fatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati yang kuntum kalian semua tu'adun, disediakan, dijanjikan kepada kalian. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sudah disediakan surga, sudah dijanjikan surga dengan iman dan selalu bertakwa. Walahum yahzanun, tidak bersedih hati. Masih menurut sebagian ulama tafsir tadi, tidak bersedih hati dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia. Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal. Kenapa tidak bersedih? Ya karena iman dan selalu bertakwa, sehingga yang ditinggalkan di dunia itu jadi amal soleh. Apa yang disedihkan? Tidak bersedih dengan apa-apa yang ditinggalkan di dunia. Kenapa? Karena semua yang ditinggalkan di dunia menjadi amal soleh bagi dirinya, menjadi al-baqiyatus shalihat. Dengan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari berbagai persoalan. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, memberikan rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih, sungguhnya Allah melaksanakan urusannya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadira, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sampun pun tempaaken Gusti Allah ingkang boten boten kumrantu. Ya, silakan. Konsep takwa ini, konsep takwa menurut ajaran kita, ajaran agama Islam, itu menyangkut menyeluruh segala aspek kehidupan. Ya. Nah, kalau kita itu hanya bisa melaksanakan sebagian
punya aspek tertentu. Apakah juga bisa disebut apa? Ya. Dulu, jawabannya di ayat 16 surat At-Taghabun. Surat ke-64 ayat 16. Ini langsung ke jawabannya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi yang Allah tuntut dalam perintah bertakwa itu semaksimal kemampuan kita. Maka kemampuan setiap orang dengan orang lain bisa jadi berbeda-beda. Tapi yang Allah tuntut adalah pengerahan segenap kemampuannya. Ya, kita sering sampaikan, yang dituntut itu usahanya yang 100%, bukan hasilnya yang 100%. Nah, terus pertanyaan itu, Pak Tarom itu mewakili banyak orang, umumnya orang, karena pasti berpikir tentang hasil. Ya. Bukan sakit KB justru tidak, KB itu kan hasil. Yang Allah perintahkan itu bukan semuanya, tetapi mengerahkan segenap kemampuan. Ya, tapi harus tahu semuanya. Secara keilmuan, teoritis, konseptual, kita tahu Islam yang luas, lengkap, sempurna. Secara perintah, berislam secara kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Tapi adakah manusia yang kafah Islamnya? Tidak ada. 100% Islami? Tidak ada. Karena memang Allah tidak perintahkan hasilnya yang 100%. Tapi mastata'tum, pengerahan segenap kemampuan